Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu tiba-tiba memiliki ekspresi tertekan dan frustrasi. Jika kita tetap ada, tidak akan ada musuh yang tersisa untuk ditemukan. Dan kita hanya akan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita, 72 saudara, tidak akan punya pilihan selain kembali ke dunia asal kita melalui 72 pilar Dewa Iblis, karena dunia ini akan menjadi penuh dengan tanah tandus, sama halnya seperti dunia yang dulu kita hidupi, yang telah hancur total, ucap Feng Xiu. Agares dengan tenang mengangguk. Ya, kami tidak dapat membuat apapun, apalagi memanfaatkan hal-hal di dunia ini untuk membuatkan dunia yang baru. Di depan atribut kegelapan kita, organisme apapun tidak akan mengambil bentuk yang memuaskan. Kamu benar, jika manusia benar-benar dihancurkan oleh tangan kita dan sepenuhnya dikuasai, kita hanya akan berjalan menuju kehancuran, ucap Agares. Feng Xiu tersenyum padanya. Bagus sekali kalau kamu mengerti. Karena alasan ini, aliansi kuil sebenarnya dibesarkan dalam kurungan oleh kami, sehingga mereka tidak bisa tumbuh terlalu kuat. Kami tidak bisa membiarkan mereka musnah, dan harus membiarkan mereka berkembang. Hanya dengan cara ini, kondisi kehidupan kita menjadi lebih baik. Perang hanyalah sebuah pertunjukan. Karena kita membesarkan mereka di dalam kurungan, kita tidak bisa membiarkan mereka menjadi terlalu kuat juga. Sementara itu, hanya dengan meminjam tangan mereka, kita dapat mengurangi jumlah kita sendiri. Mencapai keseimbangan, itu akan sangat menguntungkan. Dan itulah salah satu alasan bagi aku untuk meluncurkan perang ini. Setelah lebih dari beberapa ribu tahun mengalami pertumbuhan, kekuatan yang dikumpulkan manusia sangat besar. Kami harus melemahkan mereka hingga sedemikian rupa. Kalau tidak, beberapa waktu kemudian, serangan balik mereka pasti akan meledak. Ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu. Bagi mereka, menjadikan perang suci ini pertempuran yang berkepanjangan, tampaknya sangat efektif, akan tetapi, bukankah hal itu sama bagi kita? Akan ada kebutuhan untuk pertempuran yang menentukan, tetapi waktunya belum tiba, ucap Feng Xiu menjelaskan. Agares mengerutkan alisnya. Tapi Tuan, bagaimana dengan Austin Griffin? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Melihat manusia, kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan, tanya Agares. Mata Kaisar Dewa Iblis menjadi dingin sekaligus. Kita perlu menghancurkan Austin Griffin, itu adalah kewajiban. Tidak peduli berapapun biayanya, dia tidak dapat dibiarkan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan penghancuran diri kita sendiri, Austin Griffin adalah hal yang jauh lebih menakutkan. Kematian Andromalius adalah alarm bagi kami. Dia adalah alasan penting lainnya untuk perang suci ini, jawab Feng Xiu. Agares bertanya lagi, tapi Tuan, bisakah kita benar-benar menangkapnya? Kami harus memiliki kendali atas setiap tempat di dunia untuk itu, tanya Agares. Feng Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu masalahnya sama sekali. Saudara ketiga pergi dalam pengasingan selama 1 tahun. Aku memiliki firasat, bahwa dia akan keluar hari ini. Sebagai otak ras iblis kita, dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya, jawab Feng Xiu. Mendengar dia mengatakan ini, Dewa Iblis Bulan Agares sangat terkejut. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa saudara ketiga telah, ucap Agares. Feng Xiu mengangguk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ya, demi kemakmuran ras iblis kita, saudara ketiga membayar terlalu mahal. Tapi ini pilihan terbaik, ucap Feng Xiu. Bos benar, ini adalah pilihan terbaik bagi kita, ucap Vassago. Sosok oranye berkondensasi di udara, dan Dewa Nintang Bintang, Vassago, tanpa suara muncul di depan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dari penampilannya, dia tidak terlihat berbeda dari masa lalu, tetapi jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, dia akan mengetahui, bahwa ekspresinya jauh lebih suram daripada biasanya, dia terlihat kurang ekspresif, dan dia terlihat jauh lebih lelah, dan leni lanjut dengan usianya. Melihatnya muncul, Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan kegirangan, tanpa sadar melangkah maju, saudara ketiga, bagaimana keadaanmu? Tanya Feng Xiu. Dengan senyum di wajahnya, Vassago menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan apa-apa, bos.
Aku baru saja kehilangan sebagian harapan hidup aku. Tetapi pemanggilan Great Profesi kali ini tidak sia-sia. Ingin mendengar tentang hasilnya, ucap Fast Sago. Feng Xiu memaksakan senyum pahitnya. Jika aku punya pilihan, aku lebih suka kamu menghindari melakukan itu. Kamu tidak kehilangan sedikit pun dari harapan hidup kamu. Aku bisa merasakan, bahwa kekuatan hidup kamu telah menurun, setidaknya 100 tahun. Dan harapan hidup klan iblis bintang kamu awalnya tidak terlalu lama. Kali ini, tubuhmu sudah sangat rusak, balas Feng Xiu. Di sampingnya, Dewa Iblis Bulan Agares juga berjalan, dan memegang bahu Fast Sago. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya penuh emosi. Secara emosional, Kaisar Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang tanpa diragukan lagi adalah yang terdekat dari para kru. Tapi Kaisar Dewa Iblis memiliki semua kewajibannya sendiri sebagai penguasa ras iblis. Jika kelangsungan hidup rasnya terancam, bahkan anaknya sendiri akan dikorbankan tanpa ragu-ragu. Untuk alasan ini, Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang sebenarnya adalah orang terdekatnya. Mereka seperti sepasang saudara lelaki untuk para iblis. Jadi, bahkan jika klan Fin, Deat Demon God Saminaga sangat kuat, itu akan menjadi pucat di depan klan Iblis Bintang dan Iblis Bulan. Jadi di depan Agares dan Fast Sago, Saminaga sangat hormat. Fast Sago tersenyum. Baiklah saudara kedua, tidak perlu seperti itu. Aku akan merasa buruk jika kamu memperlakukan aku seperti itu. Kekuatan hidupmu masih bisa pulih setelah hilang. Biarkan aku memberitahu kamu hasilnya. Itu sangat penting bagi kami sekarang, ucap Fast Sago. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi serius, dan samar-samar, orang bisa melihat matanya secara bertahap berubah menjadi warna oranye jernih. Demon God Emperor mengangguk kepadanya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Fast Sago melanjutkan dengan nada serius. Tahun ini, teknik nubuat hebatku dapat digunakan sampai sejauh mana, hanya menggunakan satu-satunya peluang prediksiku dalam kehidupan ini. Sesuai dengan rencana bos, kekuatan yang akan kita gunakan dalam perang melawan Temple Alliance ini sebagian besar adalah iblis kelas rendah dan menengah, sementara itu kita akan melakukan yang terbaik untuk melestarikan kekuatan tertinggi kita. Dengan cara ini, kami akan mempertahankan keunggulan luar biasa dibandingkan dengan mereka. Menurut prediksi aku, jika perang suci ini terus berlanjut, hasilnya tidak akan ada pihak yang menang, ucap Fast Sago. Fast Sago kemudian bergumam pada dirinya sendiri secara tidak pasti untuk waktu yang singkat sebelum melanjutkan. Kekuatan aliansi kuil bahkan jauh lebih besar dari imajinasi kita. Meskipun akhirnya kita akan meraih kemenangan, itu hanya akan menjadi kemenangan yang tragis, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin kita lihat. Kaisar Dewa Iblis mengangguk kepadanya, dan kemudian bertanya, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Dalam aspek apa? Tanya Feng Xiu. Fast Sago menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku prediksi. Aku hanya merasakan, bahwa aliansi kuil telah menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Aku tidak jelas tentang asal-usul pasukan ini, tetapi aku yakin, itu bukan dari pasukan pemburu iblis. Keberadaan ini cukup mengancam, tetapi mereka jarang terjadi. Kekuatan yang mereka sembunyikan nyaris tidak bisa menahan sepertiga dari pasukan kami. Tetapi kecuali pada upaya terakhir, umat manusia seharusnya tidak meminjam penggunaan darinya, jawab Fast Sago. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi parah, aku tidak berharap, bahwa manusia memiliki kekuatan seperti itu sebagai cadangan. Melihat spontanitas perang suci ini, kekuatan tersembunyi adalah yang paling mengancam. Tidak peduli apa, manusia pasti akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan yang telah mereka sembunyikan dalam perang ini, ucap Feng Xiu. Fast Sago menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak pasti. Kamu tidak perlu khawatir bos. Kekuatan yang dipegang oleh manusia ini memang mengancam, tetapi ia memiliki properti yang membusuk. Tampaknya itu tidak dapat digunakan terlalu lama, atau mereka akan hancur dengan sendirinya. Dan kali ini, itu akan datang dalam 20 tahun. Dengan kata lain, jika kita tidak memaksa manusia untuk hidup atau mati, kekuatan mengerikan ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita, balas Fast Sago. Agares bertanya dengan bingung, mungkinkah manusia tidak akan mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini? Tanya Feng Xiu. Fast Sago menjawab, itu yang aku temukan, itu sangat aneh.
Dalam apa yang aku rasakan dari nubuat besar, manusia juga sangat takut dengan kekuatan ini, bahkan mereka menolaknya. Jadi aku yakin, bahwa kecuali saat penting yang dekat dengan kehancuran umat manusia, mereka tidak akan menggunakannya. Kekuatan ini seharusnya tidak datang dari 6 benteng besar. Jika aku tidak salah, itu harusnya datang dari kota suci manusia, jawab Vassago. Setelah mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi terdiam untuk sementara waktu, itu sangat jelas, kata-kata Vassago sangat memengaruhinya. Kekuatan ini bisa mengguncang aturan iblis. Membuat kata menakutkan yang keluar dari mulut Vassago, itu bukanlah hal yang mudah. Jadi saudara ketiga, apakah kamu pikir kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perang suci sesegera mungkin? Tanya Kaisar Dewa Iblis. Dewa Iblis bintang Vassago menggelengkan kepalanya. Tidak, justru sebaliknya, kita harus terus melanjutkan perang suci ini. Kami hanya harus menghindari memusnahkan manusia ke sarana terakhir mereka, karena hanya dengan cara inilah Griffin akan keluar, jawab Vassago. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi suram. Sebagai perbandingan, Austin Griffin jauh lebih parah daripada kekuatan mengerikan yang disimpan oleh manusia yang berada di luar kendali mereka. Tahun ini, grid profesi aku menargetkan Austin Griffin untuk waktu yang lama. Pertumbuhannya saat ini telah meningkat sampai batas tertentu. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk mengancam kita secara nyata, tapi dia sama sekali tidak lemah. Menemukannya melalui perang melawan manusia, ini tidaklah mungkin. Tetapi ancaman Austin Griffin semakin meningkat dari menit ke menit. Kami akan memiliki beberapa peluang untuk membunuhnya, di antaranya yang paling lama adalah sekitar 2 tahun. Dari perkiraan aku, dia akan muncul di wilayah iblis pada waktu itu. Itu peluang terbaik kita. Satu-satunya alasan adalah, bahwa kita harus menekan manusia cukup banyak selama perang suci, atau dia tidak perlu datang ke belakang kita, jawab Vassago. Mata Kaisar Iblis berkilauan, dan penuh dengan niat membunuh yang tertahan di dalam dirinya. Namun demikian, Vassago dan Agares bisa merasakan tekanan kuat yang dilepaskan dari bos mereka. Vassago mengangkat kepalanya, kemudian membungkus ketiga bersaudara itu dalam cahaya oranye. Bibirnya berdengung, dan menggumamkan beberapa kata. Hanya Feng Xiu dan Agares yang bisa mendengar kata-kata ini. Setelah mendengarnya, keterkejutan Feng Xiu semakin terlihat, saudara ketiga, ini terlalu berbahaya. Kamu, ucap Deng Xiu. Vassago menggelengkan kepalanya dalam diam. Bos, kamu harus tahu tentang ancaman Austin Griffin. Karena ini adalah kesempatan terbesar kita tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Dan rencana ini adalah yang terbaik. Jika berhadapan secara langsung, ia kemungkinan besar akan melarikan diri. Dan jika dia lolos kali ini, dia akan sangat waspada. Dan saat itu, baik itu kita atau dunia ini, aku takut keduanya akan menjadi, ucap Vassago yang tidak tuntas. Feng Xiu tampak kesal. Ini salahku. Aku seharusnya lebih mementingkan dirinya pada saat sebelumnya. Bajingan itu, Andromalius. Dia benar-benar mati di tangan Austin Griffin, bahkan sebelum jatuh tempo, dan membiarkan pilar dewa iblisnya dihancurkan juga. Ini adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa menebusnya, ucap Feng Xiu. Vassago membalas. Itulah sebabnya kita harus menangkap satu-satunya kesempatan kita dalam perang ini. Tidak peduli seberapa besar biaya yang kami bayarkan, kami tidak dapat memberikan kesempatan sedikit pun kepada Austin Griffin, balas Vassago. Kaisar Iblis mengangguk kepadanya perlahan, baiklah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Hal ini hanya bisa diketahui oleh kita tiga bersaudara. Mari kita sembunyikan dari Saminaga dan yang lainnya untuk saat ini. 1 tahun, kita masih punya 1 tahun di depan kita. Aku akan membiarkan manusia merasakan kemarahanku dalam perang ini, ucap Feng Xiu. Cerita berpindah ke Mountain Resisting Mountain Pass, markas Knight Temple. Yang Hao Han dan Long Tianying sedang duduk, dan diam-diam berdiri di depan bola kristal. Sudah 1 tahun telah berlalu. Dan Long Hao Shen sebenarnya masih dalam kondisi meditasi yang mendalam. Jika bukan karena fluktuasi energi spiritual menjadi lebih kuat dan terus menguat, dan napasnya tetap normal, mereka akan percaya kalau Long Hao Shen telah meninggal dalam posisi duduk. 1 tahun. Sesi ini berlangsung selama 1 tahun. Selama tahun ini, bahkan Han Yu berhasil menembus tingkat ke-7, dan masuk kembali di Gua Ilusi untuk mempelajari kemampuan tingkat ke-7.
Tapi Long Haoshen masih memiliki tampilan yang sama seperti ketika dia masuk, bahkan tidak pernah bangun dari awal hingga akhir. Saudara Long, haruskah kita melihatnya? Yang Haohan menyarankan dengan sedikit khawatir. Long Tianying menggelengkan kepalanya. Tidak, karena auranya tidak melemah sama sekali, kami tidak dapat mengganggunya. Aku percaya bahwa anak ini bertindak sesuai norma. Tidak bisakah kamu merasakannya? Dari fluktuasi energi spiritual yang mengelilinginya, ia tampaknya sudah jenuh. Sekarang yang dia butuhkan adalah terobosan, jawab Long Tianying. Yang Haohan menjawab, aku bahkan tidak menyadarinya, aku terlalu peduli padanya. Jenius sekali. Dia sekarang mencoba untuk menembus kemacetan tingkat ke-8 kan. Aku benar-benar tidak berharap bahwa dia akan menggunakan metode seperti itu untuk memberi kita kejutan yang menyenangkan seperti itu. Dan aku awalnya percaya bahwa Qiu tua terlalu melebih-lebihkannya, ucap Yang Haohan. Sekarang tampaknya dia bahkan mungkin meremehkannya. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menjadi Saint Knight pertama di bawah 20 yang lahir di Temple Alliance kita, tambahnya. Long Tianying, sikap anak ini bahkan lebih sempurna dari harapan aku. Aku percaya bahwa dia pasti akan berhasil. Namun, hambatan antara tingkat ke-7 dan tingkat ke-8 bukanlah hal yang mudah untuk ditembus. Tidak hanya membutuhkan banyak upaya, tetapi juga luasnya pemahaman. Biarkan dia terus berusaha. Jika dalam 3 bulan dia tidak mencapai terobosan, aku akan segera memanggilnya. Kalau tidak, kalau ia menjadi terburu-buru, ini bisa memengaruhi kultivasi masa depannya, ucap Yang Haohan. Ya, Long Tianying mengangguk dalam diam. Tepat pada saat ini, di lapisan bola kristal, tubuhnya tetap tidak bergerak. Selama setahun, tubuhnya hanya bergetar sesaat. Getaran ini tidak terlihat serius, tetapi kedua Divine Knight langsung berdiri sebagai reaksi, dan membuka mata mereka lebar-lebar. Getaran di sekitar Long Haoshen mulai tumbuh dalam intensitasnya, dan mengambil bentuk lapisan cahaya emas yang menyebar dari tubuhnya. Getaran di sekujur tubuhnya tampak menyerupai gelombang seismik. Itu kecelakaan, teriak Long Tianying dengan sangat khawatir. Tidak, itu bukan kecelakaan, ucap Yang Haohan sambil meraih Long Tianying yang akan bergegas keluar. Aku mendengar tentang teknik yang Long Haoshen buat, yang disebut Ripples of Light. Melalui getaran energi spiritual itu, dia menghasilkan serangan dan pertahanan yang kuat. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan, ucap Yang Haohan. Tepat pada saat ini, getaran di sekitar tubuh Long Haoshen menjadi lebih ringan, dan kedua tangannya terangkat. Berlangsung dalam gerakan lambat, seluruh tubuhnya tampak halus, dan tampaknya menjadi lebih kurus. Cahaya lembut mengambang di sekelilingnya. Segera, kilatan emas besar menyebar darinya dalam aliran penuh. Orang bisa samar-samar melihatnya, bahwa di alis, dada, dan perutnya, bola-bola cahaya bergerak berirama. Tiba-tiba, matanya terbuka. Pada saat itu, bahkan para kesatria ilahi seperti Yang Haohan dan Long Tianying, mereka merasakan udara di sekitarnya bergetar. Sebuah cahaya muncul dari matanya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyapu udara dengan penuh zat, itu menggelembung ke seluruh ruangan. Seiring dengan Long Haoshen, peri Yating bangkit dan membuka matanya. Dibandingkan dengan Long Haoshen, dia tidak terlihat jauh berbeda, tetapi matanya telah mendapatkan kecemerlangan dan ketenangan. Dan tubuhnya sepertinya telah mendapatkan aura kehidupan yang lebih banyak lagi. Peri Yating sudah mendapatkan tubuh fisiknya, tetapi jika seseorang menyentuhnya, mereka akan mengetahui bahwa tubuhnya sedingin es. Hanya pada saat meluncurkan kemampuan cahayanya, itu akan menghangat sampai batas tertentu karena fluktuasi cahaya. Dan permukaan tubuhnya akan terasa kaku saat disentuh. Bagaimanapun juga, dia terbuat dari esensi cahaya yang pekat, dan tubuhnya tidak nyata. Tetapi dalam hal ini, tidak hanya energi hidupnya yang diperoleh secara substansial, tetapi seluruh tubuhnya terasa lebih nyata. Dalam gerakan lembutnya, orang dapat melihat bahwa kulitnya tampak sangat fleksibel, seperti kecantikan manusia yang sesungguhnya. Bahkan elf tingkat lanjut, mereka mengeluarkan perasaan yang jauh kurang substansial. Peri Yating merentangkan sayapnya ke punggung Long Haoshen, dan membuat gerakan memeluk. Detik berikutnya, dalam kilatan cahaya, dia menghilang di tubuh Long Haoshen dan bergabung di dalam. Dibandingkan 1 tahun yang lalu, tubuhnya tidak jauh berbeda. Baginya, waktu tampaknya telah berhenti selama tahun meditasi yang dalam ini. Tidak memiliki sedikit pun kotoran, bahkan rambutnya tidak tumbuh.
Hanya matanya yang penuh dengan cahaya. Seperti yang telah Yang Haohan tentukan, budidayanya naik ke puncak tingkat ke-7, dan energi spiritual internalnya mencapai 30.000 unit. Tahun meditasi yang dalam ini adalah periode persiapan bagi Long Hao Shen. Itu membersihkan hati dan energi spiritualnya. Setelah mencapai puncak tingkat ke-7, ia berusaha menerobos beberapa kali, tetapi tidak menemukan jalur terobosan dengan sukses. Jadi dia tidak terus memaksa dirinya sendiri, dan membiarkan sesi panjang ini berakhir. Pada saat itu, meskipun di dalam gua ilusi ini, ia memiliki perasaan yang sangat transparan. Dengan kilatan cahaya, sebotol air keluar di tangannya. Minum beberapa tegukan, ia membiarkan air meresap ke seluruh tubuhnya. Segera, dia meregangkan tubuhnya sekali lagi, lalu meregangkan tulang-tulangnya, setelah itu dia tampak bertambah besar. Dengan tidak tergesa-gesa mengambil gerakan selanjutnya, dia hanya berdiri diam, sepertinya terperangkap dalam perenungan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan berbalik dan menuju ke kedalaman gua. Melihat Long Hao Shen menghilang, Long Tianying dan Yang Haohan tidak bisa membantu, tetapi berbalik dan saling memandang. Saling bertukar pandang dalam kekacauan, kedua Divine Knight itu memiliki semacam perasaan aneh. Dia akan belajar teknik, tidak akan mencoba terobosan. Long Tianying menjadi orang pertama yang bereaksi. Yang Haohan menjawab, tidak mudah untuk mengatakan itu. Aku yakin dia sedang berusaha mencari peluang, balas Yang Haohan. Apakah kamu pikir kita harus memberitahunya beberapa trik untuk menembus tingkat ke-8? Tanya Yang Haohan. Long Tianying menjawab, seharusnya kita memberitahunya. Tetapi melihat seberapa cepat dia mencapai puncak tingkat ke-7, aku tidak benar-benar menginginkannya. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-8 dari puncak tingkat ke-7 melalui pemahamannya sendiri, terobosan masa depannya ke tingkat ke-9 akan memiliki keuntungan besar. Bagaimanapun juga, kedua hambatan ini adalah rute yang berbeda untuk tujuan yang sama. Kita harus percaya padanya, dan biarkan dia perlahan-lahan memahaminya dengan tenang, jawab Long Tianying. Yang Haohan mengangguk dalam hati. Aku juga berpikir itu yang terbaik, balas Yang Haohan. Sudah berapa lama aku telah berkultivasi? Gumam Long Hao Shen. Sambil keluar dari gua ilusi, Long Hao Shen bergumam tanpa ragu pada dirinya sendiri. Dia merasa telah menghabiskan waktu sangat lama untuk berkultivasi, dan ingin menghentikannya beberapa kali, tetapi merasakan pertumbuhan energi spiritual internalnya yang mengerikan, dia memilih untuk menahan kesepian ini. 3 rongga spiritual di tubuhnya telah sepenuhnya menjadi penuh, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Bagaimana mungkin dia bisa menembus tingkat ke-8? Pikir Long Hao Shen. Saat berjalan di gua ilusi, Long Hao Shen merenungkan pertanyaan yang sangat penting ini. Mungkin ini karena dia telah duduk terlalu lama, tetapi seluruh tubuhnya terasa agak sakit. Ki dan darahnya dengan cepat mengalir di bawah desakan energi spiritualnya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Sebuah pintu muncul di depan matanya dengan nomor 7 di atasnya. Long Hao Shen menghentikan langkahnya, dan melihat angka 7 itu. Berpikir pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak dapat secara langsung menerobos dari tingkat ke-7, dan ini harusnya karena akumulasinya tidak cukup. Energi spiritual aku sudah cukup, aku harus menemukan inspirasi dalam kemampuan. Mungkin aku akan mencapai beberapa hasil dengan cara ini, gumam Long Hao Shen. Mendorong pintu dengan tangannya, dan rasanya sangat berat. Cahaya bergegas maju, dan tubuh Long Hao Shen tampaknya telah menjadi kristal emas transparan. Baginya, menggunakan Brilliant Body tidak datang dengan konsumsi yang berlebihan. Tubuh cemerlang yang dia miliki sebagai dewa pilihan memiliki sifat khusus, dan menjadikannya tubuh cemerlang yang abadi. Hanya dengan menggunakan energi spiritual secara normal, dorongan dari Brilliant Body akan segera muncul tanpa perlu mengkonsumsi energi spiritual tambahan. Dengan kultivasi yang lebih kuat, dorongan bakat alami seseorang pada kekuatannya akan meningkat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.